kami di Berkemasdu berbincang bersama Puskesmas Laburuk itu. Akhirnya kita ada lagi di sini ya. Perkenalkan, saya Dr. Edi yang akan membawakan acara ini, yang sudah kita datangkan narasumber terkeren hari ini bersama Dr. Haris. Selamat pagi. Bagaimana dok? Kabarnya dok? Sehat? Sehat. Oke, pagi ini kita akan membahas sedikit tentang vaksin, lalu tentang kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, dan tentang keamanan vaksin dan juga efek sampingnya. Pasti banyak tuh teman-teman di sana yang masih dalam tanda kutip bertanya-tanya, aman nggak sih? Takut nih nanti kalau habis vaksin sakit atau apa. Nah, nanti kita bahas bersama dokter. Oke, yang pertama kita bahas tentang vaksin itu apa sih dok? Ya, jadi vaksin sendiri itu merupakan zat yang fungsinya untuk menambah imunitas tubuh. Jadi dengan vaksin sendiri maka antibodi di dalam tubuh itu terbentuk secara alami agar virus tertentu tidak dapat masuk ke tubuh, atau jika semisal muncul gejala tidak berat. Oh gitu ya. Jadi vaksin ini bisa untuk mencegah, dalam bahasa ringannya mencegah berkembangnya kuman ya, bisa virus bisa bakteri ya. Untuk menjadi penyakit yang lebih berbahaya gitu bahasa ringannya. Jadi vaksin ini tujuannya baik ya dok ya? Tujuannya baik. Terus untuk itu proses pembuatan vaksin itu gimana sih dok? Kira-kira untuk secara sederhana tidak dijelaskan. Jadi untuk membuat vaksin sendiri perlu dilakukan penelitian yang lama, dan itu tidak murah. Karena itu hanya beberapa negara saja yang terdapat vaksin di negaranya. Selain itu juga kan dari vaksin sendiri itu memang ada efek sampingnya ya. Nah, penelitian itu dilakukan supaya kita bisa tahu keamanan vaksin seperti apa dan efek sampingnya seperti apa, agar setelah diterapkan ke masyarakat bisa digunakan dengan aman. Jadi prosesnya cukup lama dong ya. Jadi penelitian itu bisa dilakukan di mana saja di tempat penelitian, tapi untuk proses pembuatan atau pabriknya itu tidak bisa ya, karena beberapa negara aja yang punya ya, yang certified dalam tanda kutip untuk membuat vaksin itu sendiri ya. Kalau untuk penelitiannya dokter, bagaimana tahap-tahapan penelitian dari vaksin ini dokter? Apakah mungkin dari preklinik gitu ya, di lab itu, terus bagaimana? Jadi awalnya virusnya dulu dikembangkan. Setelah itu ada yang virusnya itu dilemahkan, ada juga yang hanya diambil antibodinya saja dari virusnya, atau bisa disebut vaksin aktif dan vaksin inaktif. Nah, setelah itu, setelah diteliti, maka akan diberikan kepada hewan coba terlebih dahulu, efeknya seperti apa, aman atau tidak. Nah, setelah pada hewan coba dirasa aman, maka berikutnya dilakukan percobaan pada manusia sendiri, di mana pada waktu penelitian ini maka pasien-pasien tersebut akan diawasi secara ketat untuk melihat hasilnya seperti apa, dan agar mencegah dari hal yang tidak diinginkan. Jadi pertama tadi mengembangkan virusnya dulu ya. Jadi kita cari virusnya dulu, mungkin di lab-lab laboratorium ya, gitu ya. Terus kita buat formulasi vaksinnya gitu dasarnya terjadi ya. Habis itu ini masih preklinik ya, diujikan di hewan coba. Kalau sudah
fase klinis 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Betul. Jadi lumayan panjang dong ya. Panjang. Ya. Jadi tujuannya untuk apa dok? Apakah untuk memastikan benar-benar vaksin ini itu aman atau bagaimana? Ya. Untuk tujuan awalnya kan untuk melihat apakah vaksin itu bekerja atau tidak. Oh, iya. Tapi memang tujuan yang paling penting ya itu apakah vaksin ini aman digunakan atau tidak. Jadi semua vaksin yang sudah diberikan izin edarnya itu pasti aman dong ya? Pasti aman karena vaksin yang sudah beredar semuanya sudah melalui penelitian dan sudah direkomendasikan oleh WHO. Tadi kan sempat menyinggung sedikit tentang efek samping. Jadi semua vaksin itu ada efek sampingnya dok? Ada nggak yang nggak ada efek sampingnya dok? Kan takut nih semuanya, kita ada efek sampingnya. Ada nggak dok vaksin yang nggak ada efek sampingnya dok? Kalau vaksin nggak ada efek samping itu sebetulnya nggak ada ya, sejauh ini nggak ada. Ibaratnya vaksin kan sama obat. Obat itu meskipun kayak paracetamol yang sering kita minum yang baik pasaran itu tetap ada efek sampingnya. Jadi efek samping itu tetap ada, Pasti ya? ada. Tapi tidak ke semua orang itu dok ya? Iya. Ada juga yang nggak kena efek sampingnya dok? Ada juga. Oh, banyak dok? Saya mau divaksin nggak ada efek samping sama sekali. Oh, iya. Jadi contoh sedikit dok, efek sampingnya itu yang paling banyak itu apa sih? Kalau di Itu efek samping. Kalau misalnya ada kayak efek samping lokal, ya, jadi contohnya? pastikan itu kayak jadi terus ada yang bisa buka, kemudian untuk yang sistemik ada yang demam, mual, pusing, kemudian dari yang alergik ada yang gatal-gatal, kemerahan seperti itu. Tapi nggak semuanya jadi. Berarti tiap orang ada dok ya? Kebanyakan nggak ada. Kebanyakan nggak ada. Iya. Terus dok, tadi kan sudah bahas masalah efek samping ya. Jadi tadi efek sampingnya nggak pasti ke semua orang, tapi dalam penelitian itu pasti ada efek sampingnya 1, 2 orang, 3 orang itu beberapa persen ada ya? Iya. Kebanyakan ada. Jadi kalau gitu efek samping itu aman nggak tuh? Maksudnya dalam tanda kutip masih ringan atau masih bisa sembuh sendiri nggak efek samping dari vaksin? Oh, untuk efek samping vaksin sendiri rata-rata itu aman dan untuk pengobatannya pun hanya untuk menghilangkan gejalanya saja. Kira-kira biasanya berapa lama tuh efek sampingnya itu? Untuk berapa lamanya masing-masing orang berbeda ya. Oh, iya. Dari awal. Cuman biasanya 1 sampai 3 hari sudah hilang. Ringan tuh ya. Oke. Terus kita lanjut bahas tentang kipi dong. Nah ini kan di berita-berita sekarang lagi lumayan banyak tuh kejadian ikutan pasca imunisasi yang di-blow up oleh media berapa ada. Kipi itu apa sih dok? Jadi kipi sendiri merupakan kejadian medis yang terjadi setelah imunisasi yang berhubungan dengan imunisasi. Nah, kan ini disebut kipi ya, bukan kiki. Jadi pasca, bukan karena. Oh, Nah, karena itu kejadian medik sendiri, kejadian mediknya sendiri itu tidak langsung berhubungan dengan vaksinasi tersebut. Dan dari pengalaman salah ini 99% kejadian kipi itu tidak berhubungan dengan vaksinasi. Jadi dari faktor luar seperti itu. Jadi nanti kalau misal ada yang kena efek samping, merasakan efek samping yang tadi seperti itu bilang kalau yang ringan-ringan itu enggak apa-apa berarti ya, masuk kipi tapi masih ringan gitu ya. Ya. Tapi kalau misal ada yang keluhannya berat gitu, prosesnya bagaimana loh? Proses tindak lanjut dari kipi ini?
Nah, jadi untuk menghindari QM sendiri, selama vaksinasi kan sudah dilakukan penanganan, baik dari itu sebelum vaksin, saat vaksin, dan setelah vaksin. Seperti yang sudah kita lakukan selama ini, jadi sebelum vaksin maka dicek kesehatan dulu, baik suhu, tensi, kemudian dilakukan screening apakah baik untuk vaksin atau tidak itu. Kemudian juga setelah vaksin diawasi 30 menit kan, baru boleh pulang. Jadi tujuannya untuk melihat apakah respon tubuh menerima atau tidak gitu. Jadi ada step-step untuk menghindari GP, menghindari kejadian kita kayak misal kalau sudah terlanjur ada GP loh, nah, nanti itu gimana ini karena vaksin atau bukan itu gimana? Untuk melihat apakah ini karena vaksin atau tidak, biasanya ada beberapa hal yang dilihat. Jadi dari waktu kejadian, kemudian juga gejalanya, kemudian juga komorbidnya. Jika nanti dilihat berhubungan atau tidak, jika nanti dilihat berhubungan, maka akan dilakukan penanganan dan kasusnya bisa dilaporkan ke provinsi dan pusat untuk mencegah kejadian yang lain. Jadi misal kalau ada GP yang berat nanti berarti ditelusuri dulu nih terlihat ini karena berhubungan dengan vaksin atau bukan gitu ya. Kalau berhubungan nanti diteliti lebih lanjut vaksinnya ini masih tetap aman digunakan atau tidak gitu. Kalau tidak aman berarti maka dihentikan. Bisa dihentikan ya, tergantung pesan dari pusat. Oke, teman-teman. Terus juga ada pertanyaan juga, yang nggak boleh vaksin itu kontraindikasi vaksin COVID-19 ini yang gimana dong? Siapa aja yang nggak boleh? Jadi untuk kontraindikasi itu ada dua ya, kontraindikasi absolut sama yang bukan. Yang kontraindikasi yang tidak absolut itu ada yang punya penyakit autoimun, kemudian punya hipertensi, kemudian punya diabetes dan penyakit lainnya. Dan itu pun juga dengan syarat-syarat tertentu seperti untuk yang hipertensi yang beratnya di atas 180. Itu udah boleh dong ya? Oke. Nanti yang di bawah 180 boleh? Itu masih boleh. Oh iya. Kemudian untuk yang diabetesnya itu juga yang gula darahnya di atas 250. Yang terkontrol gitu kan? Terkontrol. Nanti kalau di bawah 250 dan terkontrol bisa? Bisa. Iya, otomatis kan karena yang punya komorbid harus kita dahulukan dulu ya? Iya. Karena kan tujuan utama vaksin itu sebenarnya bukan agar tidak terkena, tapi agar tidak jadi komorbid atau keparahan jika terkena penyakit COVID tersebut. Jadi yang punya hipertensi, diabetes masih bisa divaksin dok ya? Masih bisa. Bahkan diutamakan dok ya? Oke. Tapi dengan syarat harus terkontrol tekanan darahnya, kadar gulanya harus terkontrol. Tekanan darah berapa tadi dok? 280, 280, kadar gula darah di bawah 260. acak dok ya? Ya. Kemudian juga menambahkan untuk yang pasien dengan penyakit komorbid yang lain tetap bisa, tapi dengan persetujuan dokter spesialis. Oh iya, jadi dikonsulkan dulu ke dokter spesialis ya untuk menentukan aman nggak kalau vaksin gitu ya. Jadi nggak contohnya penyakit autoimun tadi, Pak, contohnya apa saja dok? Kalau mungkin teman-teman nggak tahu penyakit autoimun. Untuk yang paling sering itu penyakit lupus. Oh ya. Berarti lupus gitu ya. Teman-teman mungkin yang sudah pernah periksa dan pernah didiagnosa kayak penyakit autoimun kayak lupus itu kontraindikasi untuk vaksin yang ini ya, yang saat ini beredar.
Nanti kalau misal ada vaksin lain yang aman untuk itu ya kita sosialisasikan lagi dok ya. Iya. Gitu. Terus setelah itu tadi kan yang nggak boleh itu dok. Oh iya dok, ada satu yang lupa. Hamil boleh dok? Untuk ibu hamil kalian nggak boleh ya dapat vaksin, karena kan proses pembentukan jantung itu riskan. Iya. Jadi lebih baik tidak dapat. Iya. Jadi hamil tidak bisa diikuti dok ya. Tapi untuk ibu menyusui bolehkan. Boleh. Untuk itu tadi efek sampingan yang sudah dari proses penelitian dok ya, apa aja. Kemarin kan di Indonesia sempat tuh ada yang beberapa penelitian di Indonesia vaksin Sinovac ya, Oh ya. di Bandung kalau nggak salah. Nah itu kira-kira efek samping dari kebanyakan orang yang diteliti di sana itu apakah sama dengan yang dokter jelaskan tadi? Jadi untuk Sinovac sendiri vaksinnya tersebut menggunakan jenis apa namanya vaksin inaktif, di mana itu merupakan vaksin yang paling aman daripada yang lain. Dan untuk Sinovac sendiri kebanyakan untuk keluhannya yang dirasakan itu hanya ngantuk, kemudian merasa lapar, sama sedikit nyeri di tempat suntikan. Selama ini seperti itu. Itu yang vaksin yang saya ingin beredar, yang sudah beredar di daerah itu Sinovac dulu ya, sama sebagian kecil AstraZeneca. Jadi itu efek sampingnya sama dulu ya, kedua maksudnya Mereka sama semua apa vaksin rata-rata mirip-mirip kan ya. Oke. Oh iya, terakhir nih dok, untuk itu ada, oh kemarin ada yang lagi juga tuh, yang tentang vaksin AstraZeneca yang sempat dihentikan tuh dok. Oh iya. Dihentikan, berarti itu sedang diteliti lebih lanjut atau gimana tuh ya? Ada yang nggak semuanya dihentikan di batch tertentu dok ya. Batch tertentu maksudnya dalam bahasanya itu pada saat pembuatan di hari itu, misalkan vaksin ada nomor serinya dok ya. Ya. Nah, nomor seri tertentu itu dihentikan. Itu kira-kira masih ditelusuri atau sudah nggak boleh lagi atau gimana? Untuk yang sampai dihentikan itu, jadi kan untuk KIP sendiri itu ada yang individu dan kelompok. Untuk yang sampai dihentikan biasanya jadi kelompok. Jadi nggak cuma satu orang, tapi satu dua orang kena kejadian TB di tempat vaksinasi tersebut. Nah, karena itu untuk vaksin dengan nomor seri tersebut dihentikan lebih dahulu untuk diteliti lebih lanjut. Berarti masih diteliti lebih lanjut untuk nomor seri tersebut ya dok? Iya. Untuk nomor seri dari vaksin AstraZeneca yang lain masih aman ya? Bisa digunakan. Dok, saya punya beberapa hoax nih tentang vaksin COVID-19 nih. Vaksin itu katanya nggak perlu dok, nanti virusnya hilang sendiri. Gimana tuh menurut dokter Aris? Yang namanya vaksin kan tujuannya bukan menghilangkan ya memang ya, tapi untuk mencegah kemarahan. Dan yang menghilangkan apa namanya penyakit tersebut ya dengan vaksinasi tersebut, karena dengan kalian melakukan vaksin maka akan memotong penyebaran dari virus corona tersebut. Ya. Jadi kita tujuannya bukan untuk berarti tidak 100% bisa terkena penyakit itu ya dok ya? Maksudnya untuk mencegah terkena 100% enggak ya? Ya, ya, masih bisa terkena. Oh, berarti ada lagi dok. Kalau sudah divaksin, udah nggak perlu pakai masker lagi, nggak usah protokol kesehatan lagi, benar dok? Salah itu. Salah juga dok. Tetap harus dilakukan. Karena meskipun misalnya kita sudah vaksin,
terus kita nggak bergejala, tapi kita tetap bisa jadi orang yang menyebarkan virus tersebut. Oh iya. Kan saat ini kan nggak semua orang sudah divaksin. Oh iya, belum banyak orang yang divaksin, jadi sambil menunggu semuanya divaksin, sebagian banyak orang divaksin, kita tetap melakukan protokol kesehatan. Oke. Ada lagi nih Dok, vaksin COVID ini berbahaya, penelitiannya dipercepat. Apakah itu benar Dok? Untuk berbahaya tidaknya kan sudah dibahas di awal ya. Kalau semua vaksin itu pasti ada efek sampingnya. Nah, tapi untuk berbahayanya saya rasa tidak, karena sudah diteliti lebih lanjut dan saat ini untuk di Indonesia vaksin Sinovac masih aman. Sinovac, AstraZeneca misalnya berani. Ini hoax ini Dok ya. Hoax. Terus ada lagi yang lebih dalam tanda petik. Ini Dok, ada hoax vaksin ini ada chipsnya Dok, katanya Dok. Waduh, dari Bill Gates katanya. Gimana nih Dok? Gimana ya saya juga menanggapinya. Vaksin yang dalam bentuk cair ternyata katanya ada chipsnya. Iya. Bener nggak? Enggak ya. Hoax ini teman-teman ya. Terus ada lagi Dok yang lebih membuat saya betul gitu. Vaksin ini bisa nanti menjadikan orang yang habis divaksin menjadi titan Dok. Oh. Itu kebanyakan nonton anime itu. Salah Dok ya? Salah. Oke. Ya itulah teman-teman, hoax-hoaxnya salah semua ya, sudah diterangkan oleh Dr. Aris. Untuk penutup Dokter, ada pesan-pesan bagi kita semua, untuk masyarakat umum semuanya, untuk Untuk pesan dari saya, untuk COVID sendiri saat ini vaksin itu merupakan jawaban utama karena saat ini belum ditemukan obatnya. Kemudian juga sekalipun sudah divaksin, protokol kesehatan tetap harus dilakukan karena orang yang sudah vaksin tetap bisa menjadi penyebar. Kemudian juga kipi itu dapat berhubungan dengan vaksin maupun tidak, dan selama ini 99% kejadian kipi tidak berhubungan dengan vaksinasi. Dan yang namanya vaksin itu tidak ada yang efek samping, jadi pasti ada. Hanya ada yang berat, ada yang tidak, dan setiap orang itu berbeda. Jadi sebenarnya tadi kita tidak perlu takut lagi untuk divaksin Dok ya. Vaksinnya sudah dijelaskan tadi, dari vaksin tujuannya vaksin yaitu untuk selain mencegah dari terkena COVID-19 juga untuk mengurangi, kalau sudah terkena, mengurangi tingkat keparahannya gitu ya. Terus setelah itu kalau sudah terkena juga tadi dijelaskan tentang proses pembuatannya. Jadi pembuatannya berbeda dan rumit ya, untuk memastikan keamanan dan keefektifan vaksin itu sendiri. Jadi nggak usah lagi untuk vaksin. Terus kalau masalah efek samping tadi itu ya kebanyakan ringan ya. Dan tidak ada vaksin yang tidak ada efek sampingnya ya. Namanya juga vaksinnya ya. Vaksin juga sama dengan obat ya. Zat asing dari tubuh yang menunjukkan pasti punya efek samping, meskipun sudah dipastikan efek sampingnya ringan dan tidak membahayakan kita semua. Ya. Oke, jadi begitu teman-teman, kita sudah membahas tentang vaksin, efek samping dan kejadian ikutan pasca imunisasi. Semuanya jangan takut, jangan ragu lagi vaksin, karena demi kebaikan kita bersama untuk terhindar dari virus COVID-19. Ada lagi Dok, yang satu terakhir tuh yang maaf lupa. Kebanyakan itu bukan takut karena tidak aman, tidak baik, takut disuntiknya Dok. Gimana tuh Dok? Untuk disuntik nggak usah takut ya, kan pasti dari kecil kan sudah pernah disuntik kan. Iya. Vaksinasi dari balita sudah pernah disuntik. Dan
Untuk sakitnya nggak sakit kok. Nggak sakit Cuma ya? digigit semut juga Oh, rasanya. kayak digigit semua teman-teman. Jadi jangan takut disuntik, meskipun takut itu wajar loh ya. Iya. Tapi kan bisa ditahan. Nah, sesakit itu kok kata Bunda Haris seperti digigit semut ya. Oke ya, jangan takut lagi disuntik karena lebih banyak manfaat dari vaksin ini daripada kita tidak divaksin. Itu dok ya. Baik, terima kasih Dokter Haris untuk meluangkan waktunya. Semoga teman-teman tetap sehat, jaga selalu protokol kesehatan, sering pakai masker, selalu pakai masker, sering-sering mencuci tangan, pakai air sabun, dan menjaga jarak agar kita semua bisa terhindar dari virus COVID-19. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Berkemasdul selanjutnya.